beratnya mencapai 2 kg, panjangnya 30 cm dan cuma bisa dipakai selama 30 menitan. Yaitu adalah handphone genggam pertama di dunia, yaitu Motorola Dynatec 8000X. Handphone ini pertama kali diperkenalkan oleh Motorola di tahun 1983 dan harganya pada saat itu sangat luar biasa mahal, mencapai $3.995 atau 11 jutaan. Bayangkan pada saat itu harga segitu. Wih, mahal banget. Nah, meskipun Dynatec 8000X ini buatan daripada Motorola, tapi nasib Motorolanya yang sangat memprihatinkan karena pindah-pindah kepemilikan, mulai dari yang dibeli Google, dibeli Lenovo dan sebagainya. Karena produk-produk dari Motorola sendiri menurut saya kurang bisa bersaing dengan pasar modern saat ini. Padahal kalau diingat-ingat, mereka lah yang membuat adanya handphone yang bisa digenggam kemana-mana, dipakai kemana-mana. Yang mengawali itu mereka, tapi nasibnya ya kasihan lah. Ada yang menggunakan kamera sampai 200 megapiksel, ada yang menggunakan lensa tele, ultra wide, dan lain sebagainya. Memang perkembangan dari kamera smartphone luar biasa. Tapi tahukah kalian kalau handphone pertama yang menggunakan kamera memiliki sensor cuma 0,11 megapiksel. Ini dia adalah Kyocera VP210, sebuah handphone pertama yang di dalamnya sudah include kamera. Konsep daripada handphone pertama yang menggunakan kamera ini itu letak kameranya ada di depan, bukan di bagian belakang, mirip dengan kamera selfie saat ini. Di tahun berikutnya, tahun 2000, Samsung menyusul dengan SCH V200, kemudian ada dari Sharp yaitu JSH04. Dari situlah muncul selanjutnya handphone itu include dengan kamera sampai sekarang. Kira-kira masih ingat nggak kalian itu menggunakan handphone atau smartphone apa yang pertama kali kalian pegang yang menggunakan kamera? Kalau saya sih dulu ingatnya Sony Ericsson. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa internet kalian lemot saat main game, tenang, ini bukan iklan. Yah, itulah kenyataan daripada internet di Indonesia. Karena Indonesia nggak masuk dari 10 besar internet mobile terkencang di dunia. Tahukah kalian kalau Norwegia, Uni Emirat Arab dan juga Qatar masuk ke dalam 3 negara yang mempunyai mobile internet paling kencang saat ini? Jadi kalau misalkan kalian main game nge-lag, nonton YouTube buffering, ya udah, karena Indonesia jaringan mobile internetnya masih belum bisa masuk ke 10 besar. Gimana menurut kalian? Apa yang harus diperbaiki di Indonesia tentang mobile internetnya? Komennya. Siap-siap lagi menyambut pembaruan daripada versi Android yang terbaru, Android versi 15. Karena nama daripada Android versi 15 ini udah bocor, yaitu Vanilla Ice Cream. Hal ini disampaikan salah satu akun Twitter yang bernama Michal Rahman, yang dimana dia itu menyebutkan nama daripada Android versi 15 ini. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwasanya Android ini memang sering banget, bukan sering, memang mengambil nama daripada nama-nama kue-kue yang manis. Ada tiramisu Android 13, ada upside down cake atau kue terbalik di Android 14 dan sebagainya. Ya, meskipun nama dari Android 15 ini udah bocor ya untuk penamaan namanya, tapi nggak tahu kapan ini dirilis. Ya, saya sendiri belum mencoba Android 14 kayak apa. Ini udah siap-siap aja Android 15 udah mau muncul. Gimana tuh menurut kalian? Tahukah kalian ada banyak banget negara-negara yang udah nge-ban aplikasi TikTok? Ya, seperti Amerika yang saat ini udah menyiapkan undang-undang atau peraturan baru agar bisa lolos untuk nge-ban aplikasi TikTok ini. Ada juga Kanada yang udah nge-ban aplikasi TikTok ini. Kemudian ada India. Nah, di India ini malah di tahun 2020 itu udah di-ban bareng beberapa aplikasi dari Cina lainnya karena alasan keamanan gitu. Bahkan dari gischina.com itu ada Taiwan. Ya, ini musuh berat daripada Cina memang ya. Ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Iran yang juga sama-sama nge-ban aplikasi TikTok ini. Nah, saya sekarang tanya kepada teman-teman semuanya, apakah ada kemungkinan kalau di Indonesia TikTok itu akan di-ban? Coba kita diskusilah di kolom komentar. Oke teman-teman, kali ini kita belajar sejarah lagi. Kalian pasti udah tahu atau pernah dengar mengenai Alessandro Volta di tahun 1799 itu menemukan atau membuat baterai untuk pertama kalinya. Tapi tahukah kalian kalau ada baterai yang bernama Baghdad baterai yang disebutkan itu sudah ada 180 tahun sebelum Masehi. Nah, Baghdad baterai ini itu ditemukan oleh seorang arkeolog dari Austria yang bernama Wilhelm Koenig di wilayah Irak. Makanya disebut dengan nama Baghdad baterai. Bentuknya ini mirip seperti guci atau pot yang di dalamnya itu ada batang besi yang dilingkari atau dikelilingi oleh tembaga. Dan di dalamnya itu ada bekas-bekas cairan asam yang mengindikasikan kalau alat ini atau guci atau pot ini itu dulunya berfungsi mirip dengan baterai yang ada saat ini. Nah, gimana tuh menurut kalian tentang Baghdad baterai ini? Apakah masyarakat sebelum Masehi itu udah tahu tentang teknologi baterai ini sebelum Alessandro Volta membuatnya? Coba tulis di kolom komentar.